Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafa'atul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian spesial Ramadan kita insyaallah. Sore hari ini kita akan mengkaji lanjutan yaitu hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus salisu, hadis yang ketiga, yaitu membahas tentang arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman, dari sahabat Abu Abdurrahman. Ini Abu Abdurrahman ini adalah nama kunyahnya. Namanya adalah Abdullah, yaitu Abdullah ibni Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yaitu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Radhiyallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala meridhai anhuma, dari keduanya, yaitu sahabat Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab. Pada dua hadis sebelumnya, rawinya adalah sahabat Umar bin Khattab. Pada hadis yang ketiga ini, rawinya adalah sahabat Abdullah, yaitu putranya Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ini termasuk sahabat-sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang paling populer. Ya. Di antara ratusan nama Abdullah, ini ada 4 nama Abdullah yang paling populer. Itu diantaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Itu nama disebut sebagai Abadillah. Itu nama-nama Abdullah yang paling populer. Dan Abdullah bin Umar ini diantara Abadillah tadi yang termasuk golongan sahabat muda. Sahabat muda, ya, sangat muda beliau. Ya, beliau lahir ya setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, sebagai utusan. Ya, pada awal kenabian itu kelahiran dari Abdullah bin Umar. Kemudian beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab.
pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu sangat muda sekali. Usianya sekitar 6 tahun masuk Islam, kemudian ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ketika perang Badar, beliau berusia 13 tahun. Maka kemudian Nabi tidak mengizinkan Abdullah bin Umar usia 13 tahun tadi untuk ikut perang Badar. Demikian pula perang Uhud, ya. Beliau juga tidak diizinkan. Nah, baru diizinkan ketika beliau perang Khandaq, yaitu usianya sudah 15 tahun. Jadi pada tahun ke-5 Hijriah usianya baru ya sekitar 15 tahun. Ini berarti sangat muda sekali. Dan beliau termasuk sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, yang senantiasa mulazamah bersama Nabi, ya, dimanapun Nabi, beliau selalu mengikuti, dan bukan hanya menyerap ilmunya, tetapi juga mengikuti perilakunya Nabi. Maka kalau dikatakan di antara sahabat Nabi yang perilakunya, artinya sikap, ya, dari mulai sikap tubuhnya, dari mulai cara berpakaiannya, cara berjalannya, dan sebagainya itu, ya, yang berusaha untuk menyamai atau mirip dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Umar. Termasuk ketika Nabi mengunjungi sesuatu dengan sikap dan langkah bagaimana, beliau juga seperti itu. Saking cintanya Abdullah bin Umar ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau termasuk salah satu sahabat yang hafal Quran, ya, 30 juz dengan hafalan yang sangat baik dan sangat faham akan isi Al-Quran. Dan beliau sudah diberikan lisensi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa inna Abdullah rojulun solih. Sesungguhnya Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang soleh. Ya, inilah yang kemudian menjadikan sanad keilmuan itu begitu kuat ya dalam Islam itu ya. Jadi para sahabat itu sudah diberi lisensi oleh Nabi, ilmunya, kesolehannya, ya, dan sebagainya itu. Kemudian setelah sepeninggal Nabi, para sahabat mengajarkan ilmunya kepada generasi tabi'in dan seterusnya. Beliau termasuk sahabat muda, tetapi wafatnya termasuk yang tua ya. Jadi usia beliau ketika wafat adalah usianya 80 tahun. Ya. 84 tahun ya. 84 tahun usia beliau ketika beliau wafat. Jadi sangat panjang sekali ya mengajarkan Islam ini kepada generasi Nabi. Ya. Nah, salah satu dari murid Abdullah bin Umar ini adalah Nafi, ya, Imam Nafi. Imam Nafi gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari, dan seterusnya sampai ya sanad-sanad itu sangat kuat sekali ya. Qala berkata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dibangun, ya, dibangun. Al-Islamu, Islam itu ala khamsin, atas 5 hal. Di Nabi memisalkan ya bangunan Islam itu seperti rukun Islam ini. Jadi kalau ini terpenuhi semua maka utuh, Islam itu jadi utuh. Ya, yang disampaikan oleh Nabi adalah pokok-pokoknya. Ya, pokok-pokok dari bangunan Islam itu. Tanpa ini maka bangunan itu ya belum layak disebut bangunan gitu ya. Kalau cabangnya sangat banyak. Jadi yang disebutkan Nabi di sini adalah pokok-pokoknya. Maka siapa saja yang tidak memenuhi pokok-pokok ini, padahal dia mampu melaksanakan, maka dia tidak utuh keislamannya. Apalagi kemudian syahadat, ya, tentu tidak Islam ya. Syahadat ini menjadi pondasi. Jadi kalau bangunan itu adalah di pondasinya. Tanpa pondasi maka apalah bangunan itu ya, roboh pasti. Yang pertama adalah syahadatian, yaitu bersaksi. Bersaksi, ya, ada ikror di lisan dan ada penetapan hati itu persaksian,
Itu. Persaksian itu bukan hanya lisan. Kemudian syahadat tapi hatinya tidak mengakui, itu tidak syahadat. Tentunya hati harus mengakui iqrar tersebut. Syahadatian itu adalah menyaksikan bahwasannya sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Al-Mawjud, Al-Ma'bud, ya. Al-Mawjud, Al-Ma'bud yang wujud dan patut disembah. Itu la ilaha illallahu, kecuali Allah. Jadi bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menyaksikan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka tentu tidak benar syahadatnya, ya. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah. Ini syahadatain, dua kalimat syahadat. Ini menjadi yang pertama, ya, fondasi yang pertama. Tanpa ini maka tidak disebut Islam. Apapun perbuatannya, meskipun dia sholat dan sebagainya, tapi tidak akan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktu itu aku beli barang-barang susu yang di itu loh, yang baru nonton itu, Sebagaimana seorang yang mengaku mahasiswa, ya, kemudian dia datang setiap hari ke kampus, bahkan mengikuti perkuliahan di kelas, datang ke perpustakaan, ikut mengerjakan tugas barangkali dan sebagainya, tapi sebenarnya orang tersebut tidak tercatat sebagai mahasiswa. Maka setiap hari pun datang ke kampus, ikut kelas, ikut ke perpustakaan, ikut diskusi, tapi juga nantinya tidak akan dapat yang namanya ijazah, tidak akan dapat yang namanya pengakuan, ya. Maka itu tadi, ya, ibarat dia diakui atau tidak, ya, diakui dulu sebagai mahasiswa. Nah, adapun nanti dia itu tercatat sebagai mahasiswa, sudah masuk jelas, kemudian dia rajin atau tidak, itu ya itu proses. Tapi legalitasnya dia itu adalah dia tercatat sebagai mahasiswa. Ya, sama dengan pegawai misalkan. Dia tidak tercatat sebagai pegawai. Ya, tidak melalui proses seleksi masuk, tahu-tahu dia hadir aja pengen kerja. Kerja terus, ya. Apa harus dikerjakan. Tetapi kemudian, ya, di saat gajian dia tidak menerima gaji. Ya, yang sebagaimana pegawai. Kenapa saya tidak menerima gaji? Padahal saya bekerja, saya ikut bekerja, saya ikut mengerjakan ini itu, saya masuk setiap hari. Karena Anda tidak tercatat sebagai pegawai. Jadi ini penting nih syahadat, ya, yang memastikan seluruh amal itu, ya, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis sholati, yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya, ini iqam, bukan melaksanakan sholat saja, tapi mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat itu tidak hanya sekedar melaksanakan sholat. Mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat, ya, tidak pernah bolong, melaksanakan sholat pada waktunya dengan memenuhi syarat rukunnya, memenuhi adab dan sunnahnya, ya, sehingga kemudian membekas sholat itu, buahnya adalah dia bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu iqamus shalah. Jadi bukan sholat tidak itu berarti belum iqamus shalah. Jadi bangunannya itu, ya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Makin rapuh tiang agamanya, maka bangunan itu makin rapuh, ya. Tapi makin kuat tiangnya, makin baik sholatnya, ibarat tiang itu makin kuat, makin kokoh, ya. Ini Nabi sudah memberikan guidance, ya, kepada umatnya. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat bagi mereka yang sudah tergolong mampu, ya, punya harta, hartanya pun tertentu yang dizakati, ya, tidak semua harta itu dizakati. Yang sudah mencapai nisab, yang sudah mencapai haul, memenuhi syarat tertentu, harus dikeluarkan kepada, ya, golongan-golongan tertentu, 8 asnaf. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan zakat kepada orang tua, itu tidak boleh.
memberikan zakat kepada anak kita itu tidak boleh. Ya, jadi tidak sembarang memberikan zakat. Harus memenuhi 8 kriteria, 8 golongan itu. Jadi ini ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka mereka yang sudah mampu dan tidak mau membayar zakat, maka tentunya dilihat apakah dia mengingkari kewajiban zakat. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka batal Islamnya. Karena tidak memenuhi rukun Islam. Tapi kalau dia tidak mau melaksanakan, bukan karena mengingkari ini adalah rukun Islam, tapi dia sekedar malas atau kemudian berat mengeluarkan harta, maka dia termasuk orang yang fasik. Ya. Dia tidak mengingkari rukun Islam ini, dia tidak mengingkari kewajiban zakat, tetapi dia memang pelit, ya, bakhil dan sebagainya. Nggak dikeluarkan. Ya silakan saja. Berarti dia memakan harta yang bukan haknya, dia mencampur hartanya dengan bukan haknya, maka haram dia makan itu adalah harta yang haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wahajjil baiti. Haji ke Baitullah. Ya, siap. Mereka yang mampu untuk ke Baitullah maka hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak melaksanakan dilihat apakah dia mengingkari ini sebagai rukun Islam. Oh enggak, haji itu enggak wajib. Maka batal Islamnya. Ya kan? Karena dia tidak mengakui ini adalah rukun Islam, tidak mengimani ini adalah rukun Islam. Batal Islamnya. Ya. Tetapi kalau dia tidak haji sebab dia malas atau dia itu bakhil tadi, malas dan sebagainya, maka dia termasuk orang yang fasik. Tentu sangat merugi ya, mampu melaksanakan haji, nggak mau haji, ditunda-tunda besok, besok terus nggak jadi berangkat haji. Maka ya, na'udzubillah min dzalik. Puasa Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun Islam. Mereka yang tidak puasa Ramadan, dilihat apakah dia mengingkari ini adalah rukun Islam. Saya nggak puasa Ramadan karena nggak wajib. Batal Islamnya. Murtad dia. Ya, dia keluar dari Islam. Runtuh bangunannya ini. Karena ini bangunan pokok. Ya, tanpa ini runtuh bangunan. Ya. Kalau dia tidak puasa sebab malas atau sebab berat, ya, dilihat apakah memenuhi uzur atau tidak. Kalau tidak memenuhi uzur, wah nggak apa-apa, nggak sakit, ya, nggak merasa berat juga, kok tidak puasa, maka ya itu tadi fasik ya. Tapi tidak sampai keluar dari Islam. Maka kalau ada orang Islam nggak puasa, merokok misalkan, nanti ketahuan merokok atau makan di jalan, ya sudah, ya kita husnudzon bahwa dia memang yang belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa. Padahal dia gagah orangnya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih. Al-haditsul rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, dari sahabat Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau tadi adalah Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab, termasuk sahabat yang muda, namanya Abdullah tadi, salah satu dari Abadillah, nama-nama Abdullah yang populer. Ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang senior, ya. Termasuk as-sabiqun al-awwalun di dalam Islam. Ya. Kemudian beliau ikut hijrah ke Madinah dan ikut berperang bersama Nabi, terus mendampingi Nabi dalam setiap peperangan. Ya, sangat setia kepada Nabi. Dan beliau diberikan anugerah hafal Al-Quran dan faham akan Al-Quran. Maka salah satu dari orang-orang yang bisa diambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka ada sanad Al-Quran itu sampai kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Meskipun secara postur dia tidak terlalu besar, gitu ya. Memang kecil ya,
memang Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang secara postur sebetulnya kecil, krempeng, tetapi dia kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sahabat yang membunuh Abu Jahal. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kami. Jadi kalau ini haddatsana itu Nabi sedang memberikan wejangan kepada sahabat yang mengajarkan, ya, atau menceritakan kepada kami, tapi yang lebih pas adalah mengajarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa Nabi itu as-sadiqu adalah orang yang sangat jujur, wal masduku dan yang diakui kejujurannya. Beliau sangat jujur dan diakui kejujurannya. Ya. Nabi itu sejak kecil, sejak sejak kecil sampai beliau diangkat sebagai nabi, itu tidak pernah bohong satu kali pun. Ya. Dan itu diakui oleh semua yang pernah berjumpa dengan Nabi, termasuk Abu Jahal. Ya. Termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, termasuk musuh-musuh Nabi itu tidak memusuhi Nabi sama sekali ketika Nabi belum diangkat sebagai Rasul. Ya, bahkan senang sekali dengan adanya Nabi Muhammad karena ya ini adalah orang yang paling jujur, yang paling bisa dipercaya. Jadi kejujuran Nabi tidak pernah bohong sedikit pun, itu diakui oleh semuanya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Hanya karena beliau kemudian mengajak Islam, maka seketika itu langsung dijuluki sebagai pembohong. Hanya ketika beliau menyampaikan Al-Quran yang tidak, ya kok tiba-tiba bisa seperti ini gitu. Nabi itu belajar dari mana ini Muhammad? Kok tiba-tiba bisa menyampaikan Al-Quran yang sangat luar biasa ini? Maka dikatakan sebagai ahli sihir, ya, dan sebagainya. Ya, jadi julukan-julukan baru kepada Nabi yang disematkan oleh musuh-musuh Islam itu disampaikan secara tiba-tiba gitu. Ya, padahal tidak mungkin orang itu dijuluki sebagai pembohong kalau selama ini dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong sedikit pun, tiba-tiba dicap sebagai kamu pembohong, gitu ya. Yaitu memang karena dasar kebencian, ya. Nah, kalau sudah ada dasar kebencian, ya, seberapapun hebatnya kebenaran itu tetap akan ditolak oleh itu sudah ada blok, sudah diblok dulu lah musuh-musuh Islam itu. Ya karena alasan dunia, karena alasan ini sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka mengakui Nabi itu orang yang jujur dan tidak pernah bohong sama sekali. Ya, wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi itu adalah orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian. Ya, inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian yujma'u, ini menggunakan mabni majhul, ya. Yujma'u itu dikumpulkan khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. Nutfatan berupa nutfah, ya, berupa nutfah. Jadi ini bagian dari, ya, sesuatu yang sangat menakjubkan. Karena pada masa itu belum ada ilmu yang begitu detail tentang perkembangan janin. Tidak ada waktu itu. Apalagi di tanah Arab, apalagi ya Nabi itu tidak pernah belajar apapun. Tidak pernah membaca buku, tidak pernah belajar kepada guru. Belajar kepada guru nggak pernah Nabi. Ya. Sudah beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak pernah belajar, tapi bisa menyampaikan begitu detail tentang proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Ya, ini menjadi bukti bahwa Nabi itu adalah utusannya Allah. Nabi nggak pernah tahu sebelumnya, kemudian beliau menyampaikan ini. Dan
akhir-akhir ini makin terbukti ya, ketika terbuka teknologi, ketika sudah bisa membedah dan sebagainya, terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi setelah ratusan tahun. Ini makin menguatkan iman kita kepada Nabi. Jadi 40 hari pertama ya manusia awal penciptaan manusia adalah sebagai nutfah di dalam rahim ibu. Summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah mithla zalik, yaitu semisal itu, artinya setelah 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah. Tadi adalah nutfah saripati antara sperma dan sel telur ya dari ayah dan ibu berkumpul bertemu di dalam rahim ibu ya. Kemudian setelah 40 hari menjadi alaqah. Kemudian setelah 40 hari berikutnya summayakunu mudghatan, menjadi segumpal daging misla dzalik, semisal itu. Jadi 40 hari 120 hari ya, atau 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya, kepada janin tersebut adalah al-malak, itu malaikat. Fayangfuhu, kemudian malaikat itu meniup fihi di dalam janin tadi, di dalam mudghah tadi, ar-roha, itu adalah roh. Maka ya setelah 120 hari usia kandungan itu sudah ada ruhnya. Ya, maka sepakat para ulama setelah 4 bulan itu hukumnya haram mutlak untuk menggugurkan bayi. Ya, kecuali ya pertimbangan yang sangat urgent dari kedokteran, misalkan kalau ini tidak dilihat terus mengakibatkan bahaya yang lebih besar kepada ibunya misalkan dan sebagainya, tidak bisa diharapkan perkembangannya dan seterusnya, itu adalah ilmu kedokteran, maka ya silakan. Tapi kalau karena takut tidak bisa menyekolahkan, tidak takut karena tidak bisa memberi makan dan sebagainya, itu haram mutlak. Termasuk adalah hasil hubungan yang terlarang, itu juga haram mutlak untuk digugurkan ya. Bahkan para ulama ya mulai 40 hari pertama itu juga sudah haram gitu ya. Hanya sedikit yang membolehkan, tapi kebanyakan itu mengharamkan ya. Karena seperti membuang ini ya, menyia-nyiakan, mubazir dan sebagainya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ya diperintahkan ya diperintahkan 4 kalimat untuk diberikan kepada janin tadi. Itu sudah disematkan 4 kalimat. Adalah bikat birizkihi, ya, dengan menulis rizkinya. Ya, kalimat-kalimat yang dituliskan pada janin tadi itu ada 4. Artinya ketetapan ini adalah dengan menulis rizkinya, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Di malaikat itu sudah tinggal ini saja, copy paste saja itu ya. Sudah di Lauhil Mahfuz. Karena semua ciptaan Allah itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan di dunia ini, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ketentuan-ketentuannya itu sudah di sana. Sehingga ketika sudah siap di janin tadi sudah disematkan aja di situ. Ya. Yang pertama adalah rizkinya. Ya, jadi rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rizki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan ditunaikan di dunia ini, pasti. Sebelum rizkinya habis, maka dia masih hidup. Jadi ketika sudah habis, maka sudah selesai dia di dunia. Maka ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang, dan seterusnya. Jadi rezekinya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sekian, itu sudah. Maka mereka ya yang mencari rezeki dengan membabi buta siang malam tanpa tahu ini, bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah, maka dia adalah orang yang merugi. Karena dia mencari sesuatu yang sudah ditetapkan Allah, sedangkan sesuatu yang dituntut kepadanya dia lalaikan. Dia mencari rezeki semangat, tapi sholatnya tidak semangat. Ngajinya tidak semangat.
Padahal sholat ngaji itu adalah sesuatu yang dituntut kepadanya. Sedangkan rezeki itu sesuatu yang sudah ditanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebalik gitu. Maka kalau orang itu paham ilmunya, maka sebenarnya mencari rezeki ya kita cari semampu kita, semaksimal. Tapi nggak usah kemudian siang malam difikirkan, ya sampai melupakan sholat, melupakan ngaji dan sebagainya. Maka itu adalah gambaran manusia yang mencari sesuatu yang sudah jelas ditanggung Allah, melalaikan sesuatu yang dituntut kepadanya, yaitu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya udah ditentukan Allah, umurnya udah ditentukan Allah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang. Udah ditentukan 40 tahun, yang 40 tahun akan selesai dia. Ya. Tidak ada jaminan orang sehat bugar, ya, ahli olahraga itu kemudian panjang usianya, nggak ada jaminan. Malah bugar sekali tapi tiba-tiba mati juga banyak gitu ya. Tapi yang sakit-sakitan lama juga banyak. Itu karena memang ajalnya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian wa amalihi, dan amalnya juga sudah ditentukan Allah bahwa dia itu adalah tergolong orang yang ahli ibadah atau tidak, udah ada ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita? Karena kita tidak tahu kita ini termasuk golongan ahli ibadah atau tidak, maka yang dituntut kepada kita adalah upayanya. Gitu. Upayanya. Maka orang itu akan dimudahkan dengan takdirnya, itu akan dimudahkan. Kalau memang dia adalah ahli ilmu, dia akan dimudahkan untuk mencari ilmu. Dia memang kalau ahli ibadah, dia akan dimudahkan jadi ahli ibadah. Jadi upaya kita itu, ya, yang kemudian dituntut. Kemudian wasyakin au sa'idin, celaka atau bahagianya dia itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasibnya bagaimana sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agar kemudian kita yaitu selalu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang hilang dari kita tidak perlu kita harus sedih, ya, sampai kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena semua sudah ada ditentukan Allah. Fawallahi, ya. Maka demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah ghairuhu selainnya, selain Allah, ya, demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang di antara kalian, layak malu, sungguh beramal, bi'amali ahlil jannah. Itu beramal dengan amalnya ahlul jannah. Ya, rajin ibadah, rajin ngaji. Hatta ma yakunu bainahu, sampai tidak ada di antaranya wa bainaha, dan antara jannah itu illa zira'un, kecuali adalah satu zira'. Jadi saking dia itu beramal soleh, ya, terus menerus sampai antara dia dan surga itu sudah tinggal satu zira', ya. Satu zira' ini sedikit kecil, apa, dekat. Fayasbiqu, tapi sudah mendahului alaihi kepadanya alkitabu, ketentuan Allah. Fayamalu, kemudian dia beramal bi'amali ahlin nari, dengan amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke neraka. Jadi ya, ini pentingnya husnul khotimah. Nah, kok bisa seperti ini? Ya, jadi seorang yang beramal tapi ya ada di dalam hatinya itu ketidakjujuran. Meskipun dia seperti beramal soleh, tapi hatinya ada ketidakjujuran, maka dia akan ya menjadi su'ul khotimah. Karena di sini pentingnya kita itu menata hati kita, ya, berharap agar kita itu husnul khotimah. Ya, tidak ada jaminan orang yang sekarang kelihatan soleh, kelihatan kiai, kelihatan ini itu, kemudian akhir hidupnya adalah tetap dalam kesalehannya. Ya, ada orang yang dulunya seorang ulama, ya, muridnya banyak, puluhan ribu, ya, sekali majelis hadir puluhan ribu, tapi di akhir hayatnya murtad, itu ada.
Tapi ada juga seorang yang ya ahli maksiat, ya minum-minuman, mabuk-mabukan terus-menerus. Tapi kemudian di akhir hayatnya dia taubat, ya taubat. Bahkan belum sempat dia itu sholat, karena dia sudah taubat, ya maka terhapus amal dosa-dosanya itu, masuk ke dalam surga. Ya, itu ada seperti itu. Maka kita di sini tidak boleh menvonis seorang itu, ya ketika dia masih berproses. Jadi masih hidup ini adalah masih berproses. Bisa saja dia belok kanan, nanti dia belok kiri dan sebagainya. Jadi yang penting kita adalah menjaga kejujuran hati kita. Ada seorang bermaksiat tapi hatinya sebenarnya gitu ya. Saya kok begini, saya ingin taubat, ya. Itu bisa saja nanti di akhir hayatnya adalah taubat ya. Tapi orang yang beramal soleh tadi tapi ada kibr, ada rasa bangga, ada rasa ujub, ya, ada ketidakjujuran, maka itu nantinya bisa su'ul khatimah. Ya. Dan tentu kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Kita tidak tahu. Maka kita tidak bisa menvonis orang yang sedang maksiat tadi menjadi ahlun nar. Kamu ahlun nar, kamu ahlun ini. Nggak bisa. Ya. Wa inna ahadakum, dan sungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu, sungguh beramal bi amali ahlin nari, dengan amalnya ahlun nar, hatta ma yakunu, sehingga tidak ada antara bainahu, antaranya, wa bainaha, dan antara neraka itu adalah illa dzira'un, kecuali satu dzira. Sangat dekat sekali, sudah hampir masuk neraka ya. Fayasbiku, maka sudah mendahului alaihi, akan dia, Alkitabu, adalah ketentuan Allah. Dia ditentukan Allah dia sebagai ahlul jannah. Faya'malu, maka dia beramal bi amali ahlil jannati, dengan amalnya ahlul jannah, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Ya, rawahul Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sekali lagi ini adalah pentingnya ya husnul khatimah. Orang itu dilihat baik atau tidak itu bukan ketika berproses. Ya, oh ini belum tentu, ya. Ini maksiat, belum tentu, ya. Orang dikatakan betul-betul baik kecuali Nabi Muhammad SAW, jelas ya. Atau orang yang sudah diinikan oleh Nabi, sudah dijanjikan surga oleh Nabi. Tapi selain itu tidak ada yang tahu. Maka di sini kita menjaga diri kita dari vonis. Memvonis orang lain atau merasa bangga dengan diri kita. Wah, saya bangga gitu ya. Maka karena seorang itu akan dinilai baik atau tidaknya adalah di akhir kehidupannya. Apakah di akhirnya dia husnul khatimah atau tidak. Maka kita sering berdoa kepada Allah, ya, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Itu doa kita agar kita wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sabda Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga kita bisa tertata kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khair.